Hai, semangat pagi. Apa kabar kalian pagi hari ini? Guru selalu doakan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Nah, kali ini guru akan menyampaikan materi pelajaran kelas 5, tema 7, subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran ke-1. Yaitu dengan kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua 4.4 menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Nah, peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Dan yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, coba kalian amati gambar-gambar di atas. Berikut merupakan contoh dari peristiwa, baik peristiwa menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, apa anak-anak tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar cengkeh. Cengkeh merupakan bahan makanan atau rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Halo semua, apa kabar anak-anak? Nah, di sini kembali lagi bersama Ibu Intan Dwi Septiani. Di sini kita akan membahas materi mengenai peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah anak-anak semua hadir semua? Oke, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa melakukan pembelajaran dengan semestinya. Dan kita tidak lupa pula untuk bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kalian teks bacaan atau materi mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai latar belakang bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan. Nah, Ibu akan memberikan kalian teks bacaan atau Ibu akan menjelaskan materi mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Nah, Ibu harapkan dari teks yang Ibu bagikan tersebut, anak-anak semua membaca dan memahami atau menggarisbawahi materi yang penting untuk diingat. Oke, peristiwa tersebut diawali dengan kedatangan bangsa-bangsa Barat yang melakukan penjajahan, yaitu yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, dan yang keempat yaitu Belanda. Bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai dari bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, kemudian Maluku pada tahun 1521. Nah, kemudian disusun oleh negara Belanda dan Inggris. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596.
Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya penjajahan. Yang pertama yaitu gold, yang kedua yaitu glory, dan yang ketiga yaitu gospel, atau juga sering disebut dengan 3G. Nah, yang pertama yaitu gold. Nah, gold ini adalah keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah di sekitar abad 15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau sering juga disebut dengan gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan perbumbuan. Kedua yaitu gospel atau keinginan menyebar agama. Selain mencari kekayaan di tanah, jajahan bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama. Nah, kepada penduduk daerah yang dikuasai tugasnya. Tugas mereka ini dianggap tugas suci sehingga harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga yaitu glory atau keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah, jajahan negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk menjajah tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian disusul oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Alasan Portugis melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain tersebut sebagai berikut. Portugis tidak memiliki kekayaan agraris. Hasil pertanian harus dibeli ke negara lain. Kedua, yaitu bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol, awal mula bangsa Spanyol sampai ke Nusantara adalah ekspedisi Magellan. Magellan merupakan warga Portugis yang setiap mengabdi pada Raja Portugis, Raja Manuel I Magellan, yang dari kecil suka belajar astronomi dan ilmu pelayanan, mengembangkan minat untuk mengikuti pelayaran-pelayaran panjang, khususnya untuk menemukan daerah-daerah baru. Nah, selanjutnya disusul oleh bangsa Inggris. Memasuki abad ke-16 pada masa pemerintahan Ratu Inggris Elizabeth I, muncul gerakan reformasi dalam tubuh gereja sehingga muncul agama Protestan. Mereka kemudian memusuhi bangsa Spanyol yang menganut Katolik. Hal ini menyebabkan Inggris tidak bisa membeli rempah-rempah lagi dari Portugis, di mana saat itu Portugis menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Setelah menemukan Maluku, Inggris kemudian memutuskan untuk ikut melakukan penjajahan samudra guna menemukan langsung wilayah penghasilan rempah-rempah tersebut. Kedatangan bangsa Inggris di Kepulauan Indonesia dirintis oleh Perancis, Drake dan Thomas Cavendish. Nah, kemudian pada tahun 1586, Thomas Cavendish menggunakan rute pelayaran Selat Magellan melewati Samudra Pasifik untuk menuju Indonesia. Kemudian selanjutnya disusul oleh bangsa negara Belanda. Mulai tahun 1586, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisbon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah di antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjajahan samudra mencari pulau rempah-rempah. Orang Belanda pertama yang berusaha mencari wilayah Hindia adalah William Bart pada tahun 1594. Oke, itulah penjelasan materi dari Ibu. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada, maka Ibu akan memberikan kalian latihan berupa tugas, yaitu mengenai dari materi yang Ibu jelaskan barusan. Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Tadi Ibu ada menjelaskan mengenai 3G. Di sini, apakah ada yang tahu arti dari 3G tersebut? Oke, benar sekali ya.
3G adalah singkatan dari Glory, Gospel, dan Gold. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Kemudian, faktor-faktor pendorong bangsa tersebut melakukan penjajahan yaitu ada 3G. Yang pertama Gold, yang kedua Glory, dan yang ketiga Gospel. Nah, untuk latihan hari ini anak-anak coba jawab pertanyaan ini ya. Soal yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Bangsa barat adalah bangsa-bangsa yang berasal dari Eropa. Pertanyaan kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? Mencari rempah-rempah. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Nah, jawabannya yaitu pada tahun 1511. Nah, kemudian soal yang keempat, di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ya, jawabannya adalah bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Malaka. Selanjutnya, soal yang kelima, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya adalah bangsa barat melakukan penjelajahan samudra karena mencari kekayaan atau gold, yang kedua menyebarkan agama atau gospel, dan yang ketiga mencari kejayaan atau glory, dan mengembangkan iptek atau ilmu teknologi. Nah, semoga dari yang Ibu jelaskan atau dari teks yang kita baca sama-sama, kalian atau kita semua bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini dengan baik. Oke, baiklah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya, di rumah silahkan kalian isi soal-soal yang telah Ibu kirim. Nanti Ibu akan kirim. Selanjutnya, dikerjakan dengan benar lalu kumpulkan minggu depan. Nah, jadi itulah video pembelajaran yang Ibu sampaikan untuk kalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan untuk anak-anak semua, semoga bisa dengan mudah memahami video yang Ibu share hari ini.
Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.